Shalom, selamat datang di YouTube channel Tuama Madago. Melalui tayangan ini saya ingin berbagi sebuah ayat favorit saya, dan ayat itu terdapat dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu, terima kasih buat kesempatan ini, tubuh yang sehat Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kau berkati apa yang kami kerjakan pada hari ini, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dapat tersampaikan dengan baik, benar, dan sangat jelas, sehingga mampu merubah kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Renungan kita terdapat dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat mula-mula yang ada di Roma. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa jemaat mula-mula yang ada di Roma pada saat itu hidup di tengah penderitaan. Yang pertama, mereka menderita dari segi keyakinan. Mereka dihimpit oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi. Dari segi politik, mereka mengalami penganiayaan, yaitu dari kerajaan Romawi. Dan kehidupan orang Kristen pada saat itu benar-benar hidup dalam penganiayaan. Namun sangat luar biasa, Paulus sebagai seorang rasul, dia juga tampil sebagai seorang misionaris. Kadang-kadang dia tampil sebagai seorang gembala, menguatkan jemaat mula-mula yang ada di Roma dengan kalimat yang begitu singkat, padat, dan begitu menguatkan jemaat yang ada di Roma. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata kita tahu sekarang itu merujuk kepada Rasul Paulus sebagai penulis. Kita tahu sekarang, yaitu Rasul Paulus tahu sekarang. Tidak hanya itu, kata kita itu menunjukkan kata jamak, yaitu jemaat mula-mula yang ada di Roma. Berarti kita tahu sekarang merujuk kepada Rasul Paulus telah mengetahui sekarang, dan juga jemaat mula-mula yang ada di Roma telah mengetahui sekarang, termasuk kita sebagai pembaca dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-8. Berarti kata kita merujuk kepada Rasul Paulus, jemaat mula-mula yang ada di Roma, termasuk kita jemaat yang ada pada saat ini yang telah membaca ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa apa? Bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya tidak satupun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa sepengetahuan atau seizin Allah. Yang kedua, tidak satupun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Yang ketiga, tidak ada rahasia, tidak ada misteri, tidak ada yang tertutup atau mampu kita sembunyikan dari Allah. Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan Dia telah menetapkan segala sesuatu. Lebih tepatnya, Allah turut merasakan apa yang kita rasakan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, apapun yang kita kerjakan, Allah mengetahuinya. Di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Poin utamanya, tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita tahu sekarang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja, Allah pegang kendali untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Berarti ini merujuk kepada kita sebagai orang percaya. Namun sangat disayangkan terkadang kita tidak mampu melihat kebaikan Allah dari segi kedagingan kita. Baiknya Allah berbeda dengan baiknya kita sebagai manusia. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 saat ini, mungkin dari pandangan kita sebagai manusia biasa, kita melihat ini adalah tanggung jawab Allah yang lalai menjaga umat percaya. Namun di balik pandemi COVID-19 kita diajarkan begitu banyak hal. Sebagai contoh, dengan adanya pandemi COVID-19, kita diajarkan untuk hidup bersih, cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker.
Kita bukan hanya melindungi diri dari virus corona, namun dari virus-virus debu di jalan. Kita memakai masker, terlindung dari itu semua. Dan dengan adanya social distancing, kita harus ibadah di rumah pada saat itu. Namun sekarang kita telah beribadah di gereja, ya, terlebih khusus perayaan Natal di tahun 2021 ini kita telah merayakan di gedung gereja bersekutu bersama. Namun ada saat-saat kita harus beribadah dari rumah. Di situ kita diajarkan untuk menghargai sebuah persekutuan. Ternyata kita juga memiliki kerinduan untuk bersekutu. Dan ketika kita melihat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, berarti suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Seperti sebuah lagu, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Berarti Allah pakai sukacita, Allah pakai duka cita untuk apa? Untuk kebaikan kita. Allah pakai tertawa, Allah pakai menangis untuk apa? Untuk kebaikan kita. Allah bisa memakai kesedihan, Allah bisa memakai kesenangan untuk apa? Untuk kebaikan kita. Semuanya hanyalah untuk kebaikan kita. Bahkan kitab Yeremia mengatakan, rancangannya ada padaku, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Jadi Allah merencanakan kepada kita sebagai umat percaya bukanlah rencana kecelakaan, melainkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi dari ayat ini kesimpulan yang saya mau ambil, tetaplah setia kepada Kristus Yesus yang adalah setia kepada kita. Banyak alasan yang ditawarkan oleh dunia untuk kita meninggalkan iman percaya kita, namun hanya satu alasan, kita harus tetap setia kepada Kristus, yaitu Dia adalah setia kepada kita. Dari renungan firman Tuhan pada hari ini, kita diajarkan bahwa segala sesuatu proyek yang Allah kerjakan di muka bumi, termasuk kedatangannya yang kita rayakan lewat Natal tahun ini, menunjukkan cinta kasih Kristus kepada kita, bahwa Dia adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Dia menyertai seluruh aspek kehidupan kita, dan kita patut mengucap syukur atas itu. Allah terkadang menggunakan proses yang pahit untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin ketika kita diproses oleh Tuhan, kita melihat tidak ada letak kebaikan Tuhan. Namun percayalah, semua proses dalam kehidupan kita yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, finishnya, tujuannya untuk kebaikan kita. Sekali lagi, Allah adalah Allah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.